Puji Tuhan, Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Mari kita akan beribadah bersama-sama. Walaupun kita sampai detik ini belum bisa untuk bertatap muka secara langsung di dalam kita beribadah bersama, tetapi dengan hati yang sungguh-sungguh kita menghadap Tuhan, kita boleh bersatu di hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita awali ibadah kita dengan doa bersama-sama. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, bersama jemaat-Mu Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Sungguh hati kami melimpah syukur karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, bahkan perlindungan dan kasih sayang daripada Tuhan yang kami alami dari hari ke hari, khususnya sepanjang minggu yang sudah kami lewati ini, Tuhan, sehingga kami boleh berada di hadapan-Mu sebagaimana kami ada. Ini bukan satu kebetulan, tapi satu kemurahan-Mu semata yang kami rasakan. Terima kasih Bapa. Tuhan, walaupun kami masih ibadah secara online, Tuhan, kami tidak bisa langsung di dalam rumah Allah, tetapi dari rumah kami masing-masing, kami rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami rindu untuk menghadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Sebab itu kami mohon kemurahan-Mu, kasih sayang-Mu Tuhan berkenan hadir di dalam rumah tangga kami. Tuhan berkenan hadir di dalam kehidupan kami. Tuhan berkenan hadir dalam hati kami masing-masing, sehingga kami boleh merasakan kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan bagi setiap kami semua yang rindu dan haus akan Engkau. Tuhan, berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Oh Tuhan, urapi hamba-hamba-Mu yang akan melayani, urapi kami seluruh jemaat-Mu, sehingga kami dengan sungguh-sungguh menghadap kepada Tuhan, dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Kami mau beribadah kepada Engkau pada saat ini. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, Roh Kudus-Mu turun atas kehidupan kami semua, melawat setiap kami semua, sehingga jemaat-Mu yang lemah dikuatkan, jemaat-Mu yang sakit disembuhkan, jemaat-Mu Tuhan yang mengalami satu kelemahan-kelemahan, kami percaya Roh Kudus memberikan kekuatan baru sehingga kami boleh bangkit kembali. Kami boleh Tuhan, iman kami boleh sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan. Kami boleh mendekatkan diri kepada Engkau, karena kami tahu hanya dekat Engkau Tuhan, kami boleh merasakan ketenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu yang oh Tuhan, saat ini mungkin masih ada yang sakit. Tuhan, memberikan kesembuhan sehingga seluruh jemaat-Mu sehat sekembali, sehingga kami boleh kembali beribadah secara offline. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala kami yang agung. Kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar? Saya percaya ya, kita semua pasti dikasihi Tuhan. Ya, kabar kita pasti luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Dia, mengagungkan nama Dia. Sebab hanya Dia satu-satunya Tuhan yang begitu mengasihi kita. Oh haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Kesempatan yang indah ini Tuhan, biarlah kami pergunakan dengan sebaik-baiknya Tuhan, hanya untuk memuliakan nama Engkau Tuhan. Hadirlah tengah-tengah kami ya Tuhan. Lawat setiap kami, lawat jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh haleluya Yesus. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu
katakan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keagunganku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keagunganku katakan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keagunganku katakan sama-sama ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan ya Tuhan. Inilah sebagai bentuk kerinduan kami Bapa, untuk kami senantiasa menyembah Engkau, mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus.
pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, Kau layak. Terima pujian, benar Tuhan, hanya Engkau yang layak. Terima pujian Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Raja di atas segala raja, sebab terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Kami ajak untuk bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Tak pernah tinggalkan, beserta setiap langkahku. Kau selalu perhatikan seluruh kehidupanku. Katakan Kau Allah, Allah berlindung, kepastian hidupku. Kau Allah, Kau Allah berlindung, kepastian hidupku. Come on, janjimu selalu bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Tak ingkari, tepati janji, selalu nyatalah janjimu. Tak pernah tinggalkan, amin, beserta setiap langkahku. Kau selalu perhatikan seluruh kehidupanku. Come on. Kau Allah berlindung, kepastian hidup. Kau Allah,
bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari, tepati janji, selalu nyatalah janjimu. Kawan, janjimu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari, tepati janji, selalu nyata janjimu, janjimu, janjimu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari, tepati janji, selalu nyatalah janjimu. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Luar biasa. Janji Tuhan tak pernah ingkar. Dia Allah yang luar biasa. Dia adalah penolong kita yang setia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Di setiap langkah kami ya Tuhan, kami ingin menyerahkan sepenuhnya kepada Engkau. Banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya, hanya Engkaulah penolong kami yang setia. Hanya Engkaulah jawaban di setiap kehidupan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya apa yang terjadi di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Kami hanya berharap dan bersandar sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkaulah satu-satunya jawaban di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kita lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus
anugerah Tuhan yang selalu Ya Tuhan. Tuhan limpahkan bagi kami. Hari demi hari kami bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Bahkan kasih karunia-Mu menopang setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih yang begitu besar. Tuhan, bila kami ada sampai hari ini, tetap berada di naungan Tuhan. Amin Tuhan. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Ya Tuhan. Karena kebaikan Tuhan yang selalu kami nikmati. Itu sebabnya kami pantas untuk mengucap syukur. Selalu bersyukur dan menyembah Tuhan. Memuji Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu bagi kami. Tuhan, kami akan duduk diam, membuka hati kami, membuka pikiran kami, bahkan segenap hidup kami. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sangat membutuhkan firman-Mu. Kami tidak mungkin hidup tanpa firman Tuhan. Kami tidak mungkin bisa memiliki pengharapan tanpa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus terangi segenap hidup kami. Roh Kudus mengurapi pendengaran kami, hati kami. Roh Kudus juga mengurapi pemberitaan firman-Mu. Sehingga kebenaran firman Tuhan benar-benar menjadi terang yang menuntun setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, sebab kami siap untuk mendengar dan menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom Alahim, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat GBPS Philadelphia Wage yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Marilah kita bersama bersyukur kepada Tuhan karena kita sampai hari ini terus menikmati pemeliharaan Tuhan, terus menikmati pimpinan serta perlindungan Tuhan. Dan itu adalah semata-mata karena anugerah Tuhan, bukan karena kebaikan Tuhan. Walaupun sampai minggu ini kita belum bisa beribadah secara langsung di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja Tuhan, sudah sekian minggu kita beribadah di rumah kita masing-masing bersama dengan seluruh anggota keluarga kita. Namun harapan kami selalu saya serukan kepada seluruh jemaat untuk mengikuti ibadah ini dengan hikmat, mengikuti ibadah ini dengan satu sikap yang bersungguh-sungguh bahwa kita sedang menghadap Tuhan. Dan kita tentu merindukan untuk kita bersama-sama kembali beribadah secara langsung, bertatap muka di dalam rumah Tuhan. Itu sebabnya dua hal yang harus kita tidak lupakan, bahkan terus kita lakukan. Yang pertama, selalu berdoalah kepada Tuhan. Terus kita membangun relasi kita dengan Tuhan secara kuat. Dan yang kedua, jangan lupa terus disiplin secara ketat untuk menjaga
prokes di dalam setiap hidup kita hari demi hari. Semoga kita berharap pada minggu yang akan datang, pada tanggal 15 Agustus, kita bisa bersama-sama beribadah di dalam rumah Tuhan. Itu tentu harapan dan doa kita, karena beberapa jemaat memang sudah menanyakan kapan diadakan ibadah secara langsung di gereja. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Kita siapkan hati kita siapkan Alkitab, kita siapkan segala sesuatunya, dan selama kita beribadah, kita tidak meninggalkan tempat kita masing-masing, ya, supaya kita benar-benar berkonsentrasi penuh untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi ini saya beri tema masalah membawa berkah. Ya, masalah membawa berkah. Ya. Masalah bagi orang yang beriman, masalah bagi orang yang mengasihi Tuhan, ya, masalah yang terjadi dalam kehidupan orang yang berpegang kepada Tuhan, itu bukan akhir dari segala hal, ya. Itu bukan merupakan hal yang akan membawa kehidupan kita menjadi satu kehidupan yang tidak pengharapan, tetapi masalah bagi orang yang percaya adalah orang yang akan mengalami berkah yang dari Tuhan. Ya. Hampir mustahil dalam kehidupan kita, termasuk kita orang-orang yang beriman kepada Kristus, tanpa menghadapi masalah. Ya. Kita tahu kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa, dan kita dilahirkan oleh orang tua kita yang memang berdosa, ayah dan ibu kita, dan kita dilahirkan juga sebagai orang yang berdosa. Jadi tidak heran apabila kehidupan kita ini seringkali menimbulkan permasalahan. Karena dalam diri kita sendiri secara individu, kita ini orang yang sudah jatuh dalam dosa. Dan ini adalah satu problem yang menimbulkan persoalan. Kita berkumpul dengan satu orang lain, itu juga orang berdosa. Jadi orang berdosa berkumpul dengan orang berdosa, tinggal di dalam satu tempat, disinilah pasti akan terjadi permasalahan. Ya. Jadi mengharapkan hidup tanpa masalah itu sebenarnya hanya suatu impian yang tidak mungkin akan kita alami. Jadi yang paling penting bukan menghindari masalah. Yang paling penting bukan kita berdoa supaya bebas dari masalah, tetapi yang paling penting bagaimana kita menyikapi masalah itu secara benar. Ya. Sekali lagi, yang paling penting bagaimana kita menyikapi masalah itu secara benar. Ya. Sebagai ayat awal akan saya ambil dari surat Roma, surat Rasul Paulus pada jemaat di Roma pasal yang ke-8, ayat yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu ayat
28. Roma pasal 8 ayat 28. Demikian firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk di dalam masalah-masalah yang terjadi, yang Dia izinkan kita alami. Tujuannya apa? Justru Dia ingin menjadikan hidup ini mengalami kebaikan-kebaikan. Allah turut bekerja dalam semua hal untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan. Bukan untuk menyakiti kita, bukan untuk menghukum kita, bukan untuk membinasakan kita, tapi Dia terlibat dalam semua hal dalam hidup kita untuk membawa hidup kita itu mengalami kebaikan-kebaikan ataupun berkat-berkat Allah. Ya, puji Tuhan, ketika kita merenungkan sejenak, ya, di dalam Alkitab kita, tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab, di sana kita membaca tokoh-tokoh itu juga menghadapi permasalahan-permasalahan yang besar. Bahkan beberapa kali tokoh-tokoh iman ini menghadapi masalah-masalah. Tetapi kita lihat juga selalu masalah itu membawa kepada suatu kebaikan. Abraham menghadapi masalah-masalah, tetapi masalah itu justru membawa Abraham kepada satu berkah. Ya. Kita juga melihat bagaimana Ayub menghadapi begitu masalah yang luar biasa, tetapi permasalahan itu justru membawa kepada satu berkah yang besar. Kita lihat Daud juga menghadapi banyak masalah, tapi masalah itu menghantar akhirnya kepada berkah. Yusuf juga demikian. Kita lihat Raja Yosafat juga demikian, Rasul Paulus juga demikian. Tokoh-tokoh dalam Alkitab menghadapi banyak permasalahan-permasalahan, tetapi selalu endingnya dia justru mengalami berkah-berkah Allah. Ya, itu sebabnya masalah itu bagi orang beriman, bagi orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang yang tahu rencana Tuhan, akan membawa kepada berkah. Puji nama Tuhan. Pada pagi ini saya akan menyampaikan, mengetengahkan satu contoh, satu pribadi, tokoh doa, boleh dikatakan tokoh iman, yaitu seseorang yang bernama Hana. Tentu kalau kita sebagai orang Kristen, kita tidak asing lagi mendengar orang yang bernama Hana. Sebenarnya Hana itu adalah memiliki satu arti yang begitu sangat baik. Arti Hana, nama Hana itu adalah kasih karunia atau anugerah. Jadi berbahagialah kita, ibu-ibu, kaum wanita yang memiliki nama Hana, itu artinya adalah anugerah ataupun kasih karunia.
Tetapi pertanyaannya, tidak selalu kita mengalami arti yang baik itu dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Ya. Contohnya adalah Hana tadi. Ya. Hana juga demikian. Tidak terus mengalami kasih karunia, tetapi justru mengalami permasalahan-permasalahan. Banyak permasalahan-permasalahan. Ya. Jadi tidak cocok, tidak sesuai dengan nama yang disandangnya. Kadang-kadang kita mendengar orang yang namanya Untung atau Bejo, tapi ternyata hidupnya tidak selalu beruntung, bahkan mengalami banyak kerugian-kerugian. Tidak cocok dengan namanya Untung ya, atau Bejo dalam bahasa Jawanya. Ya. Kita mendengar seseorang yang namanya Waras. Ya. Waras artinya tidak sakit, selalu sehat. Tetapi kita melihat juga orang yang namanya Waras itu mengalami sakit penyakit. Ya. Ini tidak cocok dengan namanya. Ada orang yang punya nama itu adalah Sabardrono. Ya. Orang yang punya nama Sabar itu tentu diharapkan dia orang yang memiliki kesabaran menghadapi masalah, sabar menghadapi keadaan yang seperti tidak diharapkan, sabar, ya menanti dengan sabar. Ternyata orang yang punya nama Sabar pun kadang-kadang praktek hidupnya tidak menjalankan arti namanya sabar. Kadang-kadang malah banyak marahnya, banyak putus asanya. Ya. Dan itulah kira-kira ya, nama itu sebenarnya punya arti yang baik, tapi kadang-kadang nasib tidak mendukung untuk memiliki makna atau arti yang baik itu. Nah, kita melihat sekarang. Ya, khotbah ini saya bagi 3 hal. Yang pertama adalah masalah apa yang dihadapi Hana, ataupun masalah apa yang kita hadapi. Yang kedua adalah kita memperhatikan bagaimana menyikapi masalah itu. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga adalah Hana menerima anugerah Allah. Nah, mari kita lihat secara ringkas masalah apa sebenarnya yang dihadapi oleh Hana. Hana ini sebenarnya tidak hanya memiliki satu arti nama yang baik, kasih karunia, anugerah, tapi dia juga dinikahi oleh seorang yang sangat mencintai dia, ya, yang sangat mencintai dia, yang namanya Elkana. Dia tidak hanya mencintai Hana, tapi dia juga adalah orang yang kaya, ya, orang yang terpandang. Ketika kita membaca di dalam 1 Samuel, ya, 1 Samuel pasal pertama, kita melihat di sana bagaimana kita mengerti, ya, kita mendapatkan satu pengertian yang baik, ya, bahwa Elkana itu orang yang terpandang. Ya. Di sana kita melihat adalah orang yang disebut dalam pasal pertama ayat pertama, ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suk, seorang Efraim. Nah, kita lihat di sini adalah menunjukkan orang terpandang itu adalah ditunjukkan dengan kata-kata bin ataupun anak ataupun keturunan. Ini bukan sembarangan orang. Ini menunjukkan orang yang terhormat, orang yang terpandang. Jadi seharusnya nasib Hana ini adalah
orang yang benar-benar bahagia. Mengapa? Dia dinikahi oleh seorang yang terhormat, orang yang terpandang, orang yang kaya dan sangat dicintai. Ternyata pengalaman hidup Hana tidak demikian. Jadi dicintai ataupun banyak harta itu bukan merupakan jaminan kebahagiaan ketika seseorang sedang mengalami persoalan-persoalan, mengalami masalah-masalah. Ya. Masalah apa sebenarnya sudah dihadapi oleh Hana? Yaitu yang pertama, kalau kita membaca pada pasal pertama tadi dalam ayat-ayat berikutnya, kita sudah menemukan ayat 2, ayat 5, ayat yang ke-6. Ya. Hana tidak mempunyai anak. Ya. Hana tidak memiliki anak. Atau pada ayat yang ke-5, ke-6 malah ditekankan di sana bahwa ada kata-kata yang mengatakan Tuhan menutup kandungan Hana. Ayat 5, ayat 6 juga dikatakan lagi karena Tuhan menutup kandungan Hana. Ini permasalahan yang berat. Ya. Permasalahan yang benar-benar mengganggu di dalam kehidupan Hana pada waktu itu. Ya. Kalau seorang wanita tidak memiliki anak, itu adalah satu beban yang sangat-sangat berat. Ya. Beban yang sangat berat. Apalagi kalau tidak mempunyai anak laki-laki. Ya. Akan tidak mempunyai masa depan dalam hidupnya. Kenapa? Ya. Yang pertama, siapa yang meneruskan namanya? Karena tidak ada anak. Kemudian yang kedua, seluruh kekayaan, seluruh harta bendanya, seluruh asetnya akan dimiliki oleh orang lain. Jadi seolah-olah kehidupan itu begitu sangat sia-sia. Ya. Karena tidak mempunyai keturunan. Ini adalah masalah yang dihadapi oleh Hana. Ya. Tidak mempunyai anak. Semua aset, kekayaan, harta benda akan jatuh ke tangan orang lain. Ya, karena tidak ada lagi yang punya hak untuk menerimanya sebagai ahli waris. Ya. Kemudian kita lihat ya, masalah yang kedua, ya, masalah yang kedua bukan hanya karena tidak punya keturunan, tidak punya anak. Masalah yang kedua adalah ya, ada kemungkinan dia akan mengalami dimadu, yaitu suaminya akan kawin lagi atau poligami. Pada zaman kuno, pada zaman itu memang wajar. Ketika dia menikahi seorang wanita, kemudian wanita tidak bisa memberikan anak, dia akan mengawini wanita lain dengan tujuan bisa memiliki anak, bisa melahirkan anak sebagai penerus nama keluarganya ataupun memiliki mewarisi aset-aset yang dia miliki. Ya. Zaman dulu, waktu zaman Hana, ya itu sah, walaupun itu tidak dibenarkan, tidak benar sebenarnya, tapi wajar. Ya. Wajar pada waktu itu. Ya. Dan ini adalah sangat menyakitkan dan itu yang terjadi dalam kehidupan Hana. Ya. Kemudian Hana mengalami persoalan yang cukup berat
ya cukup berat, yaitu benar-benar dia di madu, punya madu, punya saingan. Ya, ini adalah satu permasalahan yang dialami oleh Hana, dan tidak hanya itu. Ya, Hana hidupnya begitu selalu dihina. Kalau kita membaca pada ayat yang ke-6, ya, ayat yang ke-7, ayat 6 dan ayat ke-7. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya. 1 Samuel pasal 1, ya, supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hatinya sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Perhatikan, ini masalah yang dihadapi oleh Hana. Ya. Madunya selalu menyakiti hatinya. Ya. Terus menghina, terus melecehkan, terus merendahkan. Ini tentu bagi ibu-ibu bukan masalah yang biasa, bukan masalah yang ringan, tapi masalah yang berat, ya, masalah yang cukup berat, tekanan batin, ya, yang dialami oleh Hana. Dihina, dilecehkan, direndahkan, terus menerus setiap kali, justru pada saat ia akan pergi ke rumah Tuhan. Nah, dalam kondisi seperti ini, ya, seorang istri, seorang wanita tentu dia mengharapkan, ya, sang suami memberikan penghiburan, ya, memberikan kekuatan. Tetapi di sini kita lihat sikap daripada suami itu sendiri. Ya. Kita lihat pada ayat yang ke-8 pasal pertama. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Perhatikan, suami yang seharusnya menghibur, menguatkan kepada Hana. Tapi di sini kita lihat, ya, suami itu justru menyalahkan Hana secara tidak langsung. Dia menyalahkan Hana dengan kata-kata, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa mukamu ataupun hatimu sedih? Jadi dia hanya terus menerus dijejak dengan kata-kata mengapa, mengapa, mengapa. Ini bukan kata-kata hiburan, tapi ini seolah-olah, ya, tersirat bahwa Elkana menyalahkan Hana. Mengapa kamu menangis? Mengapa kamu sedih? Mengapa kamu tidak mau makan? Seharusnya bukan itu kata-kata yang disampaikan kepada orang yang sedang, istri yang sedang menghadapi permasalahan yang sangat berat. Bahwa Elkana tahu semuanya. Mengapa dia tidak mau makan? Mengapa dia menangis? Mengapa dia sedih? Elkana tahu. Tetapi dia memberikan kata-kata tidak menghibur, tetapi menyalahkan. Ya. Dia katakan begini, ya, bukankah aku ini lebih berharga dari 10 anak laki-laki? Ya. Di sini artinya apa? Artinya Elkana justru tidak menghargai Hana. Ya. Di sini kelihatan egonya Elkana. Dia katakan, aku ini adalah lebih berharga, lebih hebat dari 10 anak laki-laki bagimu. Seharusnya tidak demikian.
Seharusnya Elkana mengatakan, mengapa engkau sedih? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa engkau menangis? Bukankah engkau lebih berharga dari 10 laki-laki bagiku? Jadi dibalik seharusnya. Bukan mengatakan Elkana lebih berharga daripada 10 anak laki-laki bagi Hana. Tapi seharusnya untuk menguatkan hatinya Hana yang sedang gelisah, dia harus mengatakan, bukankah engkau bagiku Hana lebih berharga dari 10 anak laki-laki? Dan itu baru memberikan semangat. Ya. Jadi di sini suami pun gagal untuk menghibur kepada istrinya yang sedang menghadapi masalah. Kemudian lari lagi lebih jauh, akhirnya kepada Imam Eli, ya, rohaniawan. Ya. Dia datang, dia berdoa. Kemudian justru apa sikap dari Imam Eli? Ayat yang ke-14 kita lihat di sini. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada kemabukan. Nah, di sini kita lihat juga, ya. Ini masalah yang dihadapi oleh Hana. Dari suami sudah gagal tidak bisa menghibur, kemudian juga dari rohaniawan, dari imam pun juga salah memahami Hana yang sedang berdoa dengan sungguh-sungguh. Dikiranya mabuk, dikiranya perempuan mabuk. Kita dapat bayangkan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ketika kita sedang dalam masalah yang berat, kita menangis, kita berdoa sungguh-sungguh, kemudian malah kita dikatakan mabuk, dikatakan perempuan yang tukang minum anggur. Ini kata-kata yang begitu sangat menyakitkan. Ini permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Hana. Ya. Disakiti terus menerus oleh madunya, suaminya gagal, tidak bisa menghibur, kemudian bapak rohani pun juga demikian. Ya. Tidak mengerti, memahami secara salah. Tentu tidak mudah untuk mengalami hal yang seperti ini. Ya. Itu hal yang pertama, permasalahan dari Hana. Kemudian kita lihat cara Hana menyikapi permasalahan. Ini yang bagian yang kedua. Ya. Cara Hana menyikapi permasalahan. Ini yang paling penting. Sebab tidak mungkin untuk menghilangkan masalah. Tapi yang paling penting bagaimana kita menyikapi masalah itu. Kita merespon masalah yang terjadi dalam hidup kita. Kita akan belajar melihat dari Hana apa yang dia lakukan. Ya. Bagaimana sikap Hana dalam menghadapi masalah ini. Ada beberapa. Yang pertama adalah mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Ya. Mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-15 dari pasal pertama. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Oh, satu sikap yang luar biasa. Satu respon yang begitu sangat positif. Dia sedang menghadapi masalah luar biasa. Ya. Dia datang kepada Tuhan, dia curahkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan. Dan ini sikap yang baik. Mari kita belajar untuk menghadapi masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ya. Kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Seperti Daud dalam Mazmur pasal 62 ayat yang ke-9. Percayalah kepada Allah dengan segenap hatimu, hai umat, curahkanlah
isi hatimu kepada Tuhan, sebab Tuhan tempat perlindungan. Haleluya. Mari kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Ya. Katakanlah, ya, boleh mencurahkan apa saja dalam isi hati kita itu. Ya. Mungkin kita disakiti si A, ya. Curahkan itu, katakan kata-katanya si A yang menyakiti kita itu apa? Katakan kepada itu boleh. Ya. Ungkapkan semua di hadapan itu boleh. Jangan diungkapkan kepada orangnya yang menyakiti kita. Ya. Misalkan si A itu memfitnah kita, ya. Bawalah itu di hadapan Tuhan. Sampaikan, curahkan isi hatiku dalam hadirat Tuhan. Ya. Artinya kita tidak mencurahkan, tidak marah, tapi kita salurkan apa yang dalam hati kita itu kepada Tuhan. Itu yang dibuat. Ya. Jadi dia mulai mengeluarkan semua apa isi hatinya di hadapan Tuhan. Cara seperti ini indah. Ya. Hana tidak marah kepada Penina. Hana tidak marah kepada suaminya, tetapi Hana mencurahkan semua isi hatinya di hadapan Tuhan. Dan itu akan melegakan. Dan kita ingin berteladan seperti ini. Ya. Seperti Hana ini dalam menghadapi permasalahan. Ya. Kemudian yang kedua, ya, mencurahkan isi hati artinya berdoa dengan tekun. Ya. Ini cara untuk menghadapi permasalahan yang benar. Berdoa dengan tekun. Kalau kita pada ayat yang perhatikan ayat yang ke-12 ya. Ketika perempuan itu terus menerus berdoa di hadapan Tuhan. Kita lihat di sini sikap yang sangat positif. Terus menerus berdoa di hadapan Tuhan. Ya. Berdoa tidak henti-hentinya seperti nasihat Rasul Paulus. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Ya, terus curahkan isi hatimu, berdoalah kepada Tuhan terus menerus. Kemudian Tuhan Yesus menegaskan dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 dikatakan, dia menegaskan hendaknya mereka berdoa dengan tidak henti-henti. Berdoa dengan tidak henti-henti. Dalam Mazmur 123 ayat yang pertama dan kedua dikatakan, seperti seorang hamba memandang kepada tuannya, ya, terus menerus hamba wanita memandang kepada nyonyanya, demikian mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai dikasihani. Oh puji Tuhan, Hana terus menerus berdoa kepada Tuhan, tidak mencari jalan yang lain. Dia berdoa kepada Tuhan. Itu sikap yang kedua. Kemudian sikap yang ketiga, dia berdoa dengan tulus dan rendah hati. Tulus dan rendah hati. Kalau kita baca pada ayat yang ke-6, kita baru menemukan di sana ya. Walaupun madunya selalu menyakiti hatinya. Ya kita lihat di sana Hana selalu berdoa dengan kerendahan hati. Dalam 1 Samuel ini kita lihat dia bicara soal hati yang sedih, ya, hati yang menangis, dan sampai berkali-kali di sana ditulis dengan hati dan menyebut Allah itu Allah semesta alam, Allah yang maha kuasa. Tetapi dirinya dia sebut apa? Hamba. Ya. Hamba. Ya. Perhatikan ini adalah sikap yang begitu sangat baik. Ya, hamba, dia menempatkan dirinya adalah sebagai hamba. Oh luar biasa. Berdoa dengan rendah hati. Ya.
Berkali-kali dia berdoa dengan tulus, tetapi juga berdoa dengan rendah hati. Sampai 6 kali dia mengatakan hamba, hamba, hamba kepada Tuhan Allah semesta alam. Kepada Eli dia katakan Tuhan, tetapi dirinya adalah hamba. Betapa indahnya doa yang didasari dengan ketulusan dan kerendahan hati. Ini adalah sangat disukai oleh Tuhan. Kemudian cara menghadapi masalah yang berikut, ya kalau kita lihat pada berikutnya ayat yang ke-11. Dia katakan demikian pada ayat 11. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, perhatikan seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Perhatikan, menyikapi masalah ini ternyata Hana punya doa yang indah. Doa apa? Doa untuk memuliakan Tuhan. Dia tidak minta supaya dirinya sendiri ditolong, tapi dia hanya meminta satu anak Tuhan, dan anak itu kalau Tuhan kabulkan, kuberikan untuk memuliakan Tuhan. Betapa indahnya. Oh, luar biasa. Walaupun dalam masalah, motivasi doanya, kerinduannya untuk memuliakan Tuhan. Beri satu anak Tuhan, akan kuberikan kepada Tuhan. Dia tidak minta 2 anak. Saya 1, Tuhan 1. Tidak. Tidak 3 anak. Tuhan 1, saya 2. Tapi 1 yang dia minta. Akan dikembalikan untuk memuliakan Tuhan. Betapa indahnya kehidupan ini. Seringkali kita begitu banyak doa-doa yang kita naikkan semata-mata untuk kepentingan kita, bukan untuk memuliakan Tuhan. Hana dalam penderitaannya, dalam masalahnya, kerinduannya tetap, motivasi doanya untuk memuliakan Tuhan. Dan ini adalah jiwa yang begitu sangat-sangat mulia. Sama seperti Daud ketika dia menghadapi Goliat. Tujuannya apa? Supaya seluruh bumi tahu bahwa orang Israel punya Allah. Jadi dia ingin perang mengalahkan Goliat bukan untuk kebanggaannya, bukan. Tapi supaya seluruh bumi tahu bahwa di Israel ada Allah. Dan luar biasa, Tuhan yang diutamakan, Allah yang nomor 1, bukan dirinya sendiri. Ya. Kemudian kalau kita lihat Elia dalam doanya juga demikian. Pada hari ini supaya orang mengetahui, seluruh orang Israel tahu bahwa di tengah-tengah orang Israel ada Allah. Allah lagi yang menjadi pusat dalam hidupnya. Dan ini adalah sesuatu yang menyukakan hatinya Tuhan. Dalam keadaan seperti itu, Hana minta anak bukan supaya dia menghilangkan rasa malu, bukan menghilangkan aib, bukan. Dia berdoa, Tuhan kalau Tuhan izinkan 1 anak saja, itu pun akan kukembalikan kepada Tuhan. Banyak orang diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan, tetapi untuk dirinya sendiri. Banyak orang minta diberkati sukses dalam banyak hal, tapi tidak pernah dia punya pikiran untuk memuliakan Tuhan. Beda sekali dengan Hana. Dalam keadaan yang berat, dia kerinduannya untuk menyukakan hatinya Tuhan. Kemudian yang permasalahan yang dihadapi yang terakhir, dia katakan seperti ini. Doa dengan iman. Doa dengan iman. Perhatikan ayat 17 dan 18.
Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. 18, sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Oh puji Tuhan. Dia mengimani sekali apa yang disampaikan kata-kata lewat Eli. Diberkati engkau. Itu lega, kelegaan luar biasa. Apa dia sudah mengandung? Oh belum. Apa dia sudah gak ditindas sama madunya Penina? Oh masih ditindas. Apa dia sudah punya anak? Belum. Tetapi disinilah dia menunjukkan iman. Iman merubah mindsetnya, merubah pandangan hidupnya, sehingga dia menjadi orang yang tidak dibelenggu oleh masalah lagi. Oh puji Tuhan, dia mengalami kemenangan. Pertama, tadinya tidak mau makan. Setelah mendengar kata-kata Eli, ya, dia kemudian berubah mau makan. Tadinya mukanya sedih muram, berubah tidak muram lagi. Mari kita belajar berdoa dengan iman, ya. Tuhan Yesus mengatakan dalam Markus 11 ayat yang ke-24, apa yang kamu minta dan doakan, percayalah itu akan diberikan kepadamu. Ya. Jadi Hana dalam menyikapi masalah dengan cara yang benar, yang pertama mencurahkan isi hatinya, yang kedua doa terus menerus kepada Tuhan, yang ketiga berdoa dengan rendah hati dan tulus. Kemudian yang ketiga, dia berdoa tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Dan yang terakhir dalam menghadapi masalah adalah berdoa dengan iman. Kemudian bagian yang ketiga, yang terakhir, ya, Hana menerima anugerah daripada Tuhan. Masalah membawa berkah. Berkah apa? Anugerah. Ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Perhatikan, akhirnya masalah itu membawa berkah. Ya, dia mengandung, dia ditutup, ya, kandungannya oleh Tuhan. Tetapi dengan sikap yang benar dalam menghadapi masalah, Tuhan memberikan anugerahnya. Mempunyai seorang anak laki-laki. Dan anak itu dipersembahkan untuk memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, masalah bukan untuk menghancurkan kita. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, tapi masalah membawa berkah untuk kita. Lebih daripada itu, kalau kita lihat dalam pasal yang kedua, pada ayat yang ke-21. 1 Samuel pasal 2 ayat 21, katakan demikian. Dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Oh puji Tuhan. Perhatikan. Kalau orang dengan tulus mengutamakan Tuhan, orang dengan tulus penuh dengan kesabaran, orang dengan tulus dihadapi semua dengan iman, tidak hanya doanya dijawab, tapi Allah menambahi anugerahnya luar biasa. Tadinya minta 1 anak, diberikan kepada Tuhan, tidak punya anak lagi, tapi Tuhan akhirnya mengganti dengan 5 anak kepada Hana. Luar biasa. Bapak Ibu saudara sekalian, jangan putus asa kalau hari-hari ini kita menghadapi masalah. Ya, masalah dalam bentuk apa saja, mari kita sikapi dengan cara yang benar seperti Hana. Masalah bukan untuk menghancurkan kita, tapi masalah justru kalau kita sikapi dengan benar akan membawa kita kepada suatu berkah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tunduk kepala. Haleluya. Tidak perlu putus asa. Hari-hari ini kita menghadapi masalah. Allah bekerja lewat segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Haleluya. Puji Tuhan, dan janji Tuhan itu iya dan amin. Tuhan Yesus, tanamkan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati dan pikiran kami. Tuhan, supaya kami benar-benar menyadari sebagai orang yang berdosa, seringkali kami menghadapi banyak permasalahan-permasalahan. Tetapi oleh anugerah-Mu, Tuhan, memperhatikan kepada kami. Permasalahan yang terjadi dalam hidup kami akan menghantar kami untuk mengalami berkah-berkah yang lebih besar. Beri kepada kami, Tuhan, untuk dapat menyikapi setiap permasalahan. Bukan dengan putus asa, bukan dengan marah-marah, bukan menyalahkan orang lain, tetapi kita menyikapi seperti Hana. Terpujilah nama Tuhan. Berkati seluruh semua yang sudah terlibat dalam pelayanan ini, baik pemain musik, song leader, singer, multimedia, semua diberkati oleh Tuhan. Berkati seluruh jemaat GBPS Philadelphia Wagi, dari orang tua sampai anak-anak, semua Tuhan melindungi, semua Tuhan pelihara, Tuhan kuatkan, supaya rohani kami tetap menyala untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih bangsa dan negara kami, Tuhan juga memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terimalah sekarang berkat dari Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, dan kekuatan penghiburan dalam Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyertai kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati bagi kita semuanya. Amin.